diketahui adalah basis dari habitat alami orangutan Sumatera. Jadi orangutan Sumatera. Nah, di dalam itu ada kegiatan tambang skala luas, seperti PT Agencorp, Resources. Pembukaan hutan, ya, baik kegiatan eksplorasi maupun produksi, itu akan berdampak kepada perubahan perilaku daripada orangutan maupun harimau yang ada di dalam kawasan hutan ini. Dia mulai akan berpindah, gitu. Karena perilaku insting daripada satwa itu akan menghindari bahaya. Nah, menghindari bahaya untuk bertemu dengan aktivitas-aktivitas manusia, ya. Aktivitas manusia itu seperti pembukaan lahan di dalam kawasan hutan, pembangunan infrastruktur, kegiatan-kegiatan aktivitas pertambangan di dalam hutan itu otomatis akan menggeser orangutan, menghindari itu dari dalam tengah-tengah hutan rimba raya itu, kemudian akan bergeser, gitu, untuk menghindari. Nah, dampak daripada kegiatan di Batang Toru itu tentunya berakibat kepada terancamnya populasi orangutan, karena orangutan sudah bergeser ke pemukiman masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, aktivitas tambang yang di dalam kawasan hutan alam ini akan pelan-pelan menggeser orangutan datang ke pinggir-pinggir pemukiman masyarakat. Nah, aktivitas-aktivitas itulah yang kemudian bentrok dengan aktivitas petani yang ada di sekitar wilayah non hutan. Saya kira itu yang kemudian bentrok dan menyebabkan kematian, baik oleh kematian harimau maupun kematian orangutan. Sorik Mas Mining bagaimana, Bang? Saya kira juga sama. Sorik Mas, kita lihat peta di sini. Ini adalah penetapan Taman Nasional Batang Gadis, ya, tahun 2004 oleh Kementerian. Lalu digugat kembali oleh Sorik Mas Mining. Lalu melalui putusan Mahkamah Agung, Sorik Mas Mining memenangkan gugatannya dan terbelahlah Taman Nasional ini. Mereka kembali memenangkan perkara, memiliki 36.000 dari 108.000 kawasan Taman Nasional. Hektar, Bang, ya? Iya, 36.000 hektar sekarang Taman Nasional ini menjadi milik wilayah konsesinya Sorik Mas Mining, perusahaan Australia. Saat ini faktanya di lapangan secara izin berarti ada peta baru. Artinya antara Taman Nasional yang di atas dengan Taman Nasional yang di bawah ini sudah tidak Taman Nasional di tengah-tengah. Lalu di mana harimau Sumatera jalan? Dia akan jalan dari penduduk. Kalau dari ke depan ini terjadi eksploitasi di tengah-tengah, eksploitasi di sini, harimau Sumatera akan memilih ke wilayah putih-putih ini. Karena tidak ada hutan lagi nyambung di sini, gitu. Maka oleh sebab itu, sedangkan sekarang ini kan aktivitas Sorik Mas Mining sudah ada survei di Sihayu, ada survei di berbagai tempat wilayah konsesi mereka di situ. Pakai helikopter di tengah hutan, ekspedisi ke tengah hutan ngambil sampel dan sebagainya. Ini kan infrastruktur, ini kan mengganggu. Sorik Mas Mining, Agencorp sebagai sebuah perusahaan tambang emas, kepada investasi penyelamatan satwa, mitigasi konflik maupun penanganan konflik satwa bukan merupakan kegiatan yang sia-sia. Saya kira ini merupakan investasi yang luar biasa sebenarnya bagi upaya menyelamatkan harimau Sumatera dan orangutan Sumatera di Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara maupun Mandaling Natal. Nah, ini Tapsel, ini ada hutan Batang Toru, kemudian di sini ada hutan Cagar Alam Dolok Sibolbuagi dan Cagar Alam Dolok Sipiro dan Lubuk Raya.
itu basis orangutan. Nah, terjadi dalam kurun 3-4 tahun belakangan ini terjadi banyak sekali konflik. Mulai dari konflik yang disebut dengan soft konflik. Soft konflik itu artinya bertemu aja dengan masyarakat. Jadi masyarakat tidak melakukan pembunuhan kepada orangutan. Nah, hard konflik atau konflik yang keras itu ada dua, yakni masyarakat sudah mulai merasa kesal. Artinya dia menembak orangutan itu dengan peluru-peluru mimis gitu. Secara diam-diam mereka melakukan penembakan dan akhirnya ada kematian orangutan. Nah, korban setelah kita, nah ini ada luka ya, luka yang menganga. Kalau di sini terlihat sekali dia mengalami luka yang disebut dengan sabetan benda tajam. Ya. Nah, mungkin ada, dan ini pada tangannya juga mengalami luka yang sifatnya sudah kita verifikasi ini benda tajam juga. Pertambangan skala luas yang dilakukan oleh PT Aegean Port Resources, G Resources, itu mempunyai dampak pembukaan lahan skala luas, hutan alam secara skala luas. Mereka harus tanggung jawab dong. Jangan nanti sudah kejadian, udah bentrok, kerusuhan, protes, baru sibuk-sibuk. Ini kan perilaku yang nggak bagus nih. Saya kira ini sudah wajar mereka, para perusahaan tambang skala luas ini berinvestasi dalam program konservasi itu titik. Itu perusahaan tambang tak sehat. Tak, kami ini merusak orangutan, ini merusak harimau Sumatera. Kita kampanye, gitu. Kita hantam. Suruh tutup gitu. Suruh tutup. Jadi untuk apa gitu? Kalau hanya untuk menimbulkan kerusakan bagi manusia dan bagi satwa langka, ya ngapain gitu? Punya catatan nggak Bang, berapa banyak spesies yang mati seperti harimau dan orangutan akibat eksplorasi dua perusahaan ini? Ya, di Tapanuli Selatan begitu banyak peristiwa. Kita punya catatan sekitar 8 peristiwa yang terjadi di sekitar Batang Toru ya. Di pinggir-pinggir Batang Toru. Tapi peristiwa ini kemudian tidak terekspos. Dan 8 peristiwa dalam persoalan harimau Sumatera itu udah sangat luar biasa. Peristiwanya apa aja Bang? Menyerang ternak, kemudian mengganggu petani karet. Ya, petani merasa terganggu dong. Di Mandaling Natal juga begitu. Di Desa Hatupangan, Nangali, Rantau Panjang, kita keliling kita. Di tiap tahun tewas, mulai dari 2014, 2013, 2012, 2011, selalu manusia yang tewas. Ada berapa orang yang sudah meninggal? Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Mandaling Natal itu sudah ada 8 peristiwa. 1 peristiwa selamat, yang 7-nya tewas dalam 5 tahun kurun terakhir. Itu konflik dengan harimau atau? Harimau. Harimau. Nah, itu harimau. Belum lagi konflik-konflik yang skala yang sifatnya bentrok dengan petani karet di beberapa desa. Nah, tapi tidak terekspos. Jadi petani karet akhirnya ketakutan, tidak lagi berkaret dalam seminggu. Nah, dan kejadian ini 10 tahun lalu nggak kejadian. Kenapa dalam kurun 5 tahun ini muncul itu semua? Ini kan tidak ada api karena tidak ada asap gitu. Nah, kalau ini tidak diantisipasi kan, kalau nggak harimaunya yang tewas, manusianya tewas. Belakangan bahkan masyarakat itu bekerja sama dengan pemburu-pemburu liar. Sementara yang para perusak-perusak hutan ini slow-slow aja gitu. Buka sawit, buka tambang, santai-santai aja. Wow, muddy waters lying there dead in Chicago. Wow, mojo ain't working no more. Wow, muddy waters lying there dead in Chicago.
now that Muddy Waters is gone, who is there left gonna settle the score? The last time I saw Muddy Waters, he said, "Hi there, Nick," and shook my hand.